Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips, dan trik seputar YouTube, teman-teman. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba membahas mengenai cara membangun channel di tahun 2024 nanti, teman-teman. Karena memang masih banyak sekali pemula gitu ya, yang masih bingung mulai dari mana untuk menjadi konten kreator di tahun sekarang ini gitu ya teman-teman ya. Di sini saya akan share pengalaman dan share belajar bareng lah intinya ya teman-teman. Dan yang sudah menjalani channelnya masih saja jalan di tempat nih dan susah sekali untuk mencapai persyaratan untuk menjadi program partner YouTube. Meskipun tahun sekarang kan sudah dipermudah ya teman-teman ya, menjadi 500 subscriber dan 3.000 jam tayang kita sudah bisa menjadi program partner, meskipun hanya tidak sepenuhnya kayak iklan itu tidak masuk gitu ya teman-teman. Coba teman-teman simak video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini dapat sedikit membantu kesulitan teman-teman pemula semuanya. Lagi-lagi di sini saya tidak ada niat menggurui ataupun seperti apa. Saya hanya share pengalaman dan apa yang saya ketahui gitu ya. Saya sharekan ke teman-teman. Untuk yang pertama, lakukan riset-riset kecil teman-teman. Dan bagaimana caranya? Tentukan dulu tema apa yang ingin teman-teman bawakan yang sesuai dengan passion teman-teman terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman akan membuat sebuah channel apa gitu. Di situ teman-teman sukai dulu nih, dan pikirkan juga matang-matang. Jangan sampai di tengah jalan nanti gitu ya teman-teman berbalik arah karena tidak menguasai materi dan intinya tidak menyukai apa yang akan dibahas teman-teman. Karena berbeda ya teman-teman ya, ketika teman-teman tidak menguasai materi tetapi teman-teman menyukainya, itu akan sebagai pemicu teman-teman ingin mempelajarinya dan nantinya bisa teman-teman tuangkan juga ke channel teman-teman. Itu bedanya teman-teman ya, tidak menguasai dengan tidak menyukai. Setelah teman-teman menentukan tema yang cocok nih, teman-teman tontonlah video-video yang membahas tentang hal tersebut teman-teman. Tonton video-video yang tema, pelajari di situ gitu ya, amati gitu video-video yang membahas tema yang sama itu. Karena dengan cara menonton ini bisa menjadi referensi pembelajaran juga nih buat teman-teman. Karena di YouTube ini ya berbagai tema sudah ada teman-teman. Tinggal kita tiru, terus kita modifikasi gitu ya sebaik mungkin. Di situ posisikan diri teman-teman menjadi penonton yang baik teman-teman. Penonton yang baik itu seperti apa gitu ya. Setelah teman-teman menonton video tersebut, tanyakan pada diri teman-teman, kenapa teman-teman bisa suka pada video tersebut. Apakah misalnya dari judulnya gitu ya, apakah dari karena melihat thumbnailnya yang menarik makanya teman-teman tonton gitu ya, apakah dari intronya, apakah dari isi dan pembahasannya, dan juga bisa apakah teman-teman menyukai karena misalnya kreatornya cantik seksi gitu ya ataupun ganteng misalnya. Nah dari situ teman-teman akan menemukan jawabannya sendiri. Memang banyak sekali ya cara untuk melakukan riset teman-teman. Nggak melulu memakai Google Trend ataupun banyak ya yang tersebar di Google gitu, Google Chrome gitu ya, cara untuk riset sesuatu gitu. Dari hal-hal kecil seperti ini pun gitu ya, itu adalah bagian dari riset teman-teman. Nah setelah itu sudah gitu ya, yang kedua pikirkan atau tonjolkan
keunikan pada diri teman-teman. Karena itu tadi ya teman-teman ya, semua tema dan pembahasan di YouTube itu sudah ada gitu ya. Kalau channel kita ini tidak ada bedanya dengan channel orang lain, alhasil ya channel kita akan lambat untuk berkembangnya teman-teman. Berbeda dengan misalnya eh, teman-teman menonjolkan keunikan dari teman-teman atau keahlian atau kemampuan teman-teman. Karena setiap orang itu pasti punya teman-teman. Itu nantinya channel akan cepat berkembang dan cepat juga dikenali oleh penonton gitu teman-teman. Karena semua orang ya tadi ya teman-teman ya mempunyai keunikan dan pasti mempunyai keahliannya masing-masing. Tinggal teman-teman nanti gali bagian tersebut teman-teman. Setelah teman-teman melakukan riset kecil ini gitu ya, teman-teman mulailah action. Karena ya tanpa action dan tanpa adanya keberanian membuat video, sama aja bohong teman-teman. Nggak upload juga, kalau nggak upload juga gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, mulailah membuat video. Mungkin di awal-awal ya, teman-teman akan merasa kesulitan atau memang sulit untuk membuat video gitu ya. Ya lakukan terus teman-teman, coba terus teman-teman. Anggap aja ini adalah proses kita untuk menjadi konten kreator yang hebat, konten kreator yang besar teman-teman. Fokus pada satu tema, yang penting fokus pada satu tema, apapun yang terjadi. Karena ini sangat penting untuk nantinya menentukan branding kita, branding teman-teman gitu ya. Gali terus pokoknya kemampuan pada diri teman-teman. Gunakan ya alat apa adanya ya teman-teman ya. Manfaatkan HP kita untuk ngerekam, manfaatkan HP kita untuk membuat video gitu ya. Nggak usah muluk-muluk harus menggunakan peralatan yang mahal teman-teman. Nah, setelah proses pembuatan video ini sudah selesai, ya edit teman-teman dengan kemampuan teman-teman. Nggak usah harus bagus, yang penting jadi aja dulu teman-teman. Nanti lambat tahun akan ya mahir sendiri, akan jago sendiri teman-teman. Setelah proses itu dilalui, teman-teman upload ke YouTube teman-teman. Jangan memikirkan ada atau enggaknya dulu yang nonton, nggak usah dipikirin teman-teman. Ada yang subscribe atau enggak gitu ya. Percaya teman-teman, YouTuber besar ini pun mereka mulai dari nol, mereka mulai dari nol viewer, nggak ada yang nonton. Coba aja dulu. Kalau kita sudah coba, kita nanti tahu kesulitannya di mana, kekurangannya di mana gitu ya. Nah, untuk yang langkah yang selanjutnya, dengan berjalannya waktu teman-teman, akan menyadari sendiri nantinya kurangnya teman-teman ada di mana gitu ya, apa teman-teman nanti yang harus dipelajari gitu ya. Misalnya cara menentukan judul video, cara membuat thumbnail, cara membuat isi video agar lebih baik lagi, agar lebih menarik lagi gitu ya. Ataupun cara menyampaikan pembahasan dengan secara yang baik gitu ya. Karena sebuah video begini teman-teman, kualitasnya meskipun 4K gitu ya, tetapi pembahasannya kurang menarik atau penyampaiannya kurang baik gitu ya. Itu sama saja kurang peminatnya nantinya teman-teman. Begitupun sebaliknya nanti teman-teman, meskipun videonya nggak jelas gitu ya, tetapi storytelling teman-teman bagus gitu, cara pembawaan videonya baik gitu ya, itu bisa eh, mengundang penonton untuk menyimak video sampai selesai teman-teman. Mungkin memang langkah ini sangat mendasar sekali ya teman-teman ya, tetapi jika teman-teman pemula semua mengabaikan hal ini, eh, nantinya akan kesusahan teman-teman. Percayalah teman-teman, kalau misalnya hal ini teman-teman abaikan. Makanya langkah ini tuh harus kita pelajari, kita kuasai dulu teman-teman. Sebelum teman-teman melangkah ke hal yang lainnya. Hal mendasar ini sebaiknya teman-teman memang harus kuasai dulu. Karena ya per YouTube ini banyak sekali hal yang perlu kita pahami dan kita pelajari teman-teman. Nggak hanya cuma kita bikin video terus upload, bikin video upload tanpa memikirkan hal yang lainnya teman-teman.
Kecuali di sini memang teman-teman hanya iseng gitu ya untuk menyimpan video atau cuma ya iseng-iseng aja lah ber-YouTube ini, bukan berniat untuk berpenghasilan di YouTube teman-teman gitu ya. Karena ya YouTube ini sebenarnya bisnis teman-teman. Makanya kan banyak sekali nih teman-teman YouTuber gitu ya atau konten kreator, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan view dan subscriber yang banyak ataupun super tank gitu ya. Sekarang ada super tank atau super chat gitu ya. Dengan cara dan triknya masing-masing teman-teman. Mereka mempunyai trik sendiri untuk mencapai hal itu semua gitu ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Contoh misalnya di tema saya aja gitu ya, tema tutorial YouTube gitu. Banyak sekali konten kreator yang membawakan atau membahas tentang tutorial YouTube ini. Ya mereka pun berlomba-lomba dan mempunyai trik sendiri-sendiri teman-teman agar banyak viewer dan subscribernya. Entah itu dengan cara saling misalnya saling senggol gitu ya ataupun dengan cara ya mengadu metode mereka gitu dalam ber-YouTube teman-teman. Yaitu memang sah-sah saja ya teman-teman ya. Karena YouTube sendiri tidak melarang hal tersebut. Yang penting tidak menyalahi aturan pedoman komunitas YouTube gitu ya. Itu sah gitu teman-teman. Nggak akan di-banned channelnya, nggak akan teman-teman. Oke lah, mungkin itu pembahasan kali ini ya. Memang sangat mendasar sekali buat teman-teman pemula semuanya. Di lain kesempatan mungkin nanti kita akan belajar bareng lagi eh, mengenai dunia per-YouTubean ini ya teman-teman ya. Intinya ya harus fokus teman-teman yang pertama dan tetap rajin upload video karena kita seorang konten kreator ya tetap harus upload gitu ya. Karena di sela-sela itu teman-teman nanti akan mendapatkan jawaban dari kesulitan teman-teman itu sendiri. Dengan berjalannya nanti misalnya teman-teman seringnya upload gitu, nanti teman-teman akan menemukan kendala itu semuanya. Dan teman-teman juga menemukan jawabannya itu sendiri gitu ya. Oke, ambil positif dan buang jauh negatifnya ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah menyerah teman-teman. Perjalanan kita masih panjang nih teman-teman. Salam pemula, salam teknisi kreator.